Shalom sahabat pijar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan pasti kita percaya semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Ivan Kabul sudah hadir di sini di studio Pijar TV, tapi tenang, kali ini bukan bawain Pijar News, kali ini aku main-main di acara Selasa Berbagi. Jadi aku bisa rasakan ini antusiasme dari sahabat pijar semuanya, dan supaya kita makin semangat juga di studio, boleh tepuk tangan di studio? Nah, aku suka semangatnya ya. Jadi aku mau sapa-sapa dulu nih untuk sahabat pijar dimanapun kamu berada yang sedang menyaksikan program ini dari seluruh platform Pijar TV. Ada dari website, ada dari YouTube, ada dari Facebook. Selamat datang di Selasa Berbagi. Dan sebagai informasi, Selasa Berbagi kali ini merupakan dukungan dari produksi film Kisah Kasihnya kepada sebuah event yang akan diselenggarakan bulan November mendatang. Ini adalah event akbar perdana oleh sebuah gerakan. Nanti gerakannya apa? Kita akan spill sebentar lagi. Jadi ditahan dulu penasarannya, karena kalau misalkan sahabat pijar udah melihat nih di ruang interogasi saya, ini emang paling bisa nih tim pijar ya. Aku dikerjain kali ini jadi bapak-bapak imigrasi. Tugasnya nanya-nanya ke seorang bintang tamu yang luar biasa. Jadi sebelum aku memperkenalkan, aku pengen menyebutkan dulu sepak terjang beliau. Mohon izin Pak. Silakan. Ini panggilnya Bapak, Om, atau apa nih enak ini? Terserah. Karena kalau host suruh saya jadi bingung ya. Jadi sesosok pria ganteng, ya 11-12 lah ya. Saya 11, ini bapaknya 12 ini ya. Lebih daripada saya, memiliki beberapa kisah hidup, bahkan banyak. Beberapa di antaranya yang aku bacakan adalah beliau ini 19 tahun menjabat menjadi direktur eksekutif dari Pesat. Yang bukan lain adalah pelayanan desa terpadu. Beliau ini yang aku masih belum spill juga namanya, juga merupakan direktur pelaksana dari Alusia, yang merupakan aliansi lembaga pengutus Indonesia. The one and only, seorang hamba Tuhan yang hatinya benar-benar terpanggil untuk pergerakan misi dari Indonesia ke seluruh dunia. Kita sambut Bapak Hans Geni. Tepuk tangan dong. Apa kabar Pak? Shalom. Shalom. Apa kabar, sehat? Sehat. Gimana kesibukan sehari-hari lagi? Ya, gimana Pak kesibukannya Pak? Ya sekarang lagi mempersiapkan konferensi nasional di Bali. Konferensi nasional di Bali. Ini yang tadi aku sempat spill nih di depan di awal. Boleh disebutkan apa? Eventnya apa ini Pak? Namanya Pak? Jadi event ini disebut sebagai National Conference for World Mission. National Conference for World Mission. Jadi ini adalah konferensi nasional. Betul. Dari Sabang sampai Merauke boleh ikut? Boleh. Untuk World Mission. Berarti misinya ini sampai mendunia. Betul. Betul ya. Jadi sahabat pijar, seperti yang aku udah sampaikan di awal, episode Selasa Berbagi kali ini spesial. Inilah bentuk dukungan dari produksi film Kisah Kasihnya untuk National Conference for the World Mission yang akan memang Bapak Hans Geni ini akan laksanakan ya Pak ya? Iya. Jadi ini pergerakan ini sebenarnya diinisiasikan oleh Alusia. Alusia? Iya. Alusia Pak ya? Jadi memang Alusia itu adalah aliansi lembaga pengutus Indonesia. Dan ini diselenggarakan di Bali nanti? Iya, di Bali. Jadi rencana nanti tanggal 4 sampai 7 November yang akan datang. Ya. Ini siapa pesertanya Pak? Jadi pesertanya ini yang kami undang adalah para pemimpin gereja, pemimpin sinode, pemimpin badan misi, maupun pemimpin sekolah tinggi teologi, dan juga para dosen misi, maupun para pengusaha-pengusaha yang berhati misi. Wow, jadi pengusaha pun harus berhati misi ya? Iya. Benar-benar, karena memang istilahnya berbagi berkat dari kapasitasnya. Betul. Dan rencananya diselenggarakan 3 hari di Denpasar. Targetnya itu apakah dibuka untuk pendaftaran juga Pak? Iya, dibuka pendaftaran untuk mereka juga ya. Kalau misalnya untuk masyarakat umum yang menonton Selasa Berbagi dan merasa, aduh saya pengen join di konferensi ini, apa terbuka untuk mereka juga Pak? Saya kira ada banyak hal, artinya untuk kapasitas peserta kan tidak banyak ya, mungkin hanya 400 ya. 400 peserta? Ya. Itu banyak Pak, tapi itu tergolong sedikit ya Pak? Iya. 400 orang di Denpasar? Iya, di Denpasar. Jadi memang karena keterbatasan fasilitas dan memang tempatnya akhirnya dibatasi untuk 400 orang. Iya, benar. Selama 3 hari di Bali Pak, ini sebenarnya apa yang menjadi concern
Pak Hans terutama melalui Alusia dan konferensi ini? Apa yang ditekankan selama 3 hari ini, Pak? Jadi selama 3 hari ini kami ingin supaya para peserta bisa memahami bahwa ini adalah waktunya Tuhan, Kairos Tuhan bagi Indonesia untuk memberkati bangsa-bangsa. Ya. Lalu kemudian kita ingin mereka juga belajar memahami perubahan peta misi yang terjadi di dunia ini. Perubahan Ya, peta peta misi. misi. Ya, karena dulu tahun 1900 ya. Sekitar 80% orang Kristen itu ada di utara, ya, Ya. global north, ya. Tetapi setelah 100 tahun kemudian, ya, peta itu berubah. Sekarang orang Kristen lebih banyak di selatan, 62%. Wow, oke. Ya. Jadi kalau dulu orang misionari datang dari barat, ya dari utara ke timur, Ya. sekarang justru ada arus balik, gitu, dari timur ke utara, ke barat. Atau sebenarnya sekarang paradigma yang baru berkata from everywhere to everywhere. From everywhere to everywhere. Ya. Ini menarik ya Pak. Kalau Ya. saya lihat kalau dulu lebih dari utara ke selatan. Ya, Sekarang dari selatan pergerakan ini Pak. ya, Berarti sebenarnya kembali ke asal ya Pak sebenarnya Pak. ya sebenarnya seperti berputar ya. Kalau kita belajar di sejarah kita tahu bahwa mulai dari Yerusalem, toh. Ya. Yerusalem lalu kemudian bergerak ke arah Turki, Asia Kecil, lalu ke Eropa, lalu kemudian ke Amerika, ya akhirnya terus berputar lagi toh ke arah ke Asia dan akhirnya akan kembali ke Yerusalem. Akan kembali ke Yerusalem ya Pak ya. ya. Selama 3 hari dipersiapkan. Harapannya apa berarti Pak? Apakah memang nanti setelah memang para peserta 400 orang ini sudah mengikuti, apakah beliau-beliau ini akan memang menjalankan sebuah misi atau seperti apa Pak diarahkannya? Ya, jadi sebenarnya kan begini ya, 1534 itu seorang imam Yesuit namanya Simon Fass, dia datang ke Maluku. Dan itu Injil pertama kali masuk ke Indonesia ya. Dan sekarang ini sudah 490 tahun kita menerima Injil. Dan 10 tahun ke depan berarti 500 tahun kita menerima Injil. Kita rindu bahwa gereja-gereja di Indonesia tidak hanya dikenal sebagai receiving country, Oh wow. tetapi kita mau Indonesia menjadi sending country. Ya. Karena itu yang Tuhan katakan, kamu diberkati karena Injil datang dalam hidupmu. Dan sekarang olehmu semua kaum juga harus menerima berkat. Jadi ini bagian kita juga sekarang memberkati bangsa-bangsa. Wow, ini aku merinding sekali loh Sahabat Pijar ini mendengar penjelasan dari Pak Hans. Saya jadi penasaran sebenarnya Pak. Kita melihat sepak terjang Pak Hans dengan pelayanannya di National Conference for the World Mission, di Alusia dan juga di Pesat, 19 tahun menjadi direktur di sana. Di titik apa sih Pak Hans sebenarnya? Karena saya sebagai anak muda ini melihat sosok Bapak sebegitu yang sangat diteladani. Di saat apa Bapak mulai sadar kalau kayaknya saya terpanggil untuk pelayanan misi Pak? Ya, saya kira itu panggilan Tuhan ya. Jadi panggilan Tuhan dari awal memang memanggil saya untuk memikirkan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ya. Dan oleh tuntunan Tuhan kemudian dia bawa saya dalam pelayanan Pesat ya, pelayanan desa terpadu. Dia memikirkan masyarakat di desa, anak-anak di desa. Kalau boleh tahu di umur berapa Pak Bapak memulai ini Pak? Saya umur 27 tahun. Ya kurang lebih saya lah. Ya, ya. Akunya 27. Berarti usia yang cukup muda berarti itu ya? Iya. Setelah sudah bekerja berarti waktu itu harusnya? Sudah. Saya dari umur 19 tahun saya merantau ke Jakarta. Lalu saya bekerja di Jakarta, saya belajar di Jakarta. Akhirnya kemudian panggilan Tuhan datang pada saya lepaskan semua pekerjaan dan saya pergi ke ladang Tuhan. Wait, berarti Bapak Hans ini berasal dari bukan latar belakang teologi Pak? Tadinya? Bukan. Profesional? Iya. Apa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya dulu belajar di komputer. Wow, komputer. Nggak usah catat ya. Iya, komputer. Berarti IT awalnya? Iya. Dan akhirnya setelah bekerja di Jakarta, akhirnya di umur 27 akhirnya memulai untuk pelayanan misi. Iya, betul. Kok berani Pak? Menurut saya nih, saya sebagai anak muda untuk
let's say pergi 1 minggu untuk meninggalkan pekerjaan, saya udah mungkin anak zaman now bilangnya FOMO ya Pak ya, fear of missing out. Waduh, ini kerjaan saya gimana nih, ini gimana nih, baik pertimbangan apa yang membuat Pak Hans begitu yakin, oke, banting setir waktu itu? Saya kira panggilannya, semua awalnya di panggilan Tuhan. Karena begitu yakin akan panggilan Tuhan, bahwa Dia memanggil saya untuk menjadi hambanya sepenuh waktu. Lalu kemudian kedua, saya yakin panggilan untuk tempat melayani, bahwa Tuhan panggil saya untuk pergi pelayan misi ke desa waktu itu. Iya. Ke desa. Masih ingat nggak Pak, desa apa yang pertama kali Pak Hans datangi waktu itu untuk pelayanan misi? Kami langsung tinggal di sebuah desa kecil di Salatiga. Iya, untuk mau perjelas ya, kalau aku sebut pelayanan misi kan seminggu. Berarti kalau Pak Hans tinggal? Ya, tinggal. Kami tinggal di satu desa, ya. Dan terus di situ kita melayani. Untuk berapa lama waktu itu Pak? Saya 7 tahun di Jawa Tengah, lalu 6 tahun di Sulawesi Utara, baru kemudian kembali ke Jakarta. Oke, saya jadi penasaran Pak, maaf saya suka rada kepo nih sahabat pijar ya. Waktu Bapak memulai pelayanan misi, apakah sudah berkeluarga waktu itu Pak? Belum. Oh belum? Belum, tapi saya sudah tunangan lah. Oh oke. Dan puji Tuhan akhirnya dipertemukan memang dengan sosok yang saling melengkapi dan mensupport ya, sama pelayanannya. Puji Tuhan, Pak. Setahun setelah itu kemudian kami menikah. Wah puji Tuhan. Oke, menarik Pak. Saya jadi pengen belajar banyak sama Pak Hans ini mengenai pelayanan misi sebenarnya kayak gini Pak. Kalau kita lihat mungkin Bapak mulai di umur 27 dan mungkin Bapak juga sudah melihat perubahan-perubahan ya yang dilayani. Kalau sekarang kita bisa bilang, oh Gen Z nih dengan bahasa-bahasanya yang kadang-kadang kita apa ini kok di luar nurul gitu, di luar ini kita nggak paham nih sebenarnya gimana. Behaviornya berbeda, kecenderungannya berbeda. Sama sebenarnya kalau misalnya kita boleh sharing Pak, kita lagi dalam proses sekarang. Proses produksi sebuah film kisah kasihnya. Kita mengangkat pelayanan misi yang dilakukan oleh Bapak Samuel Hatu waktu itu. Memang waktu itu ini kan real story banget, semangatnya harus kita ambil Pak. Tapi mungkin nggak plek ketiplek, bentuknya mungkin sama di zaman dulu sama zaman sekarang. Tadi Bapak juga sempat bilang ya, ada perubahan hal dalam misi. Nah kalau misalnya Bapak sendiri melihat perubahan yang paling signifikan di Indonesia Pak, apa kira-kira approachment apa yang memang kita harus lakukan ke anak-anak zaman now sebenarnya dibanding dulu Pak? Ya, saya kira kan yang berbeda itu kan konteksnya ya. Sekarang menjadi lebih ke dunia digital kan begitu ya. Tetapi sesungguhnya inti dari semuanya tetap sama ya. Saya kira orang-orang dulu senang dengar cerita, ya orang sekarang juga senang dengar cerita. Dan itu saya kira film yang diangkat Samuel Hatu itu akan menjadi sesuatu yang baik ya, karena bisa menginspirasi orang ya, sehingga orang bisa punya kerinduan untuk terjun ke dunia misi ya. Saya kira itu hal yang sangat positif. Jadi pendekatannya Pak ya, jadi tetap bagaimana, konteksnya pasti akan tetap sama, bagaimana kita menjalankan amanat agung Tuhan ya, untuk menjalankan misi kemanapun Tuhan utus kita, tapi mungkin pendekatannya memang zaman now melalui media gitu ya Pak? Iya. Jadi konteks yang berubah, ya, tapi isinya tetap, kontennya tetap. Bagaimana Injil diberitakan, di mana semua bangsa membutuhkan kasih Tuhan. Oke Pak, saya jadi pengen nanya, kalau kayak gitu, karena media sebegitu hal yang memang erat lah untuk anak zaman sekarang Pak, bagaimana peran misionaris-misionaris yang memang masih berangkat seperti Pak Pendeta Samuel Hatu Pak? Apakah itu keduanya menjadi hal yang saling melengkapi sekarang atau seperti apa? Justru itu, tadi saya katakan bahwa kita ini sudah 490 tahun menerima Injil. Lalu dalam proses itu, sekarang kita melihat bahwa gereja-gereja bertumbuh begitu luar biasa di Indonesia. Bahkan menurut data terakhir tahun 2022 ya, dikatakan bahwa lebih kurang 10,54% itu Kristen, ya Kristen dan Katolik, sekitar 29,1 juta orang. Ini jumlah yang besar. Ada orang yang berkata, from numbers come responsibility. Wow, ya, from numbers come responsibility. Sekarang berapa banyak utusan misi dari Indonesia ke bangsa-bangsa? Tidak banyak. Mungkin kira-kira 600 orang. Dan sebagian besar diantaranya melayani orang-orang Indonesia di negara lain.
Jadi iya. dibandingkan dengan negara lain seperti Brazil, ya, Nigeria, lalu Korea, mereka mengutus begitu banyak. Katakanlah Korea dengan 10 juta penduduk yang Kristen, ya, mereka mengutus 30.000 misionari. Jadi artinya di sini kita lihat, wah kita ketinggalan. Ya. Padahal seharusnya kita sudah diberkati begitu rupa, ya, kita ini gilirannya untuk memberkati bangsa-bangsa. Jadi di sini menjadi penting. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi ekonomi. Negara ini kan diprediksi bahwa tahun 2050 akan menjadi kekuatan keempat ekonomi terbesar di dunia. Indonesia emas ya. Makanya, nah dari sisi itu kita melihat bahwa ini tanggung jawab kita bersama gerejanya. Bagaimana dalam situasi sekarang ini kita melihat ini waktu yang penting, waktu yang Tuhan berikan kesempatan untuk gereja di Indonesia menjadi berkat mengutus misi ke bangsa-bangsa. Amin. Ya. Udah saatnya kita memberkati karena kita sudah terlebih dahulu diberkati, dan udah saat Indonesia ini menjadi corong yang memberkati. Ya benar, kita memberkati sesama Indonesia bagus yang di luar negeri, tapi kalau bisa tanpa batas gitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak, ini kalau ngomongin media berarti ya, media itu memperlengkapi lah bagaimana supaya kita bisa menjadi relevan dengan anak zaman now, dengan konteks yang zaman now sekarang ini. Secara khusus juga sebenarnya kan Selasa Berbagi ini adalah sebuah media itu sendiri ya Pak. Dan secara khusus memang lagi-lagi aku menyampaikan di sini sahabat pijar semua, kalau misalnya Selasa Berbagi kali ini adalah bentuk support dari produksi film kisah kasihnya kepada National Conference for the World Mission yang memang akan dijalankan oleh teman-teman dari Alusia merangkul berbagai misionaris-misionaris yang akan hadir. Kira-kira nih Pak, bagaimana bentuk support yang memang kita bisa berikan juga? Mungkin kalau misalnya untuk keterbatasan tempat tadi, memang ini limited space banget ya Pak ya. In case sebenarnya ada sosok-sosok sahabat pijar yang berhati misionaris juga nih sebenarnya pengen terlibat, tapi mungkin belum berkesempatan di tahun ini. Mungkin tahun depan akan ada lagi gitu ya. Atau mungkin setiap bulan kita akan lihat nanti ya. Kira-kira bentuk support apa yang kita bisa berikan, Pak? Saya kira ada dua hal. Yang pertama dukungan doa. Karena event itu tanpa dukungan doa akan berhenti di situ saja. Padahal bukan event yang kita harapkan, tetapi kita berharap terjadi satu gerakan misi. Gerakan misi. Karena dibutuhkan para pendoa syafaat boleh mendukung konferensi misi ini ya, di dalam doa supaya ada lawatan Tuhan. Amin. Sehingga terjadi gerakan misi yang menjangkau seluruh gereja di Indonesia, sehingga bersama-sama kita bergerak Indonesia bagi misi dunia. Yang kedua, saya kira adalah dukungan dana. Ya. Bendahara Kerajaan Sorga, engkau yang ditunjuk oleh Tuhan, bisa mendukung konferensi ini dengan dana, ya. Karena konferensi misi membutuhkan dukungan cukup banyak dana, ya. Jadi silakan memberi, ya. Saya percaya ini investasi yang terbaik, tidak akan sia-sia, ya. Karena melaluinya bangsa-bangsa akan bersukacita karena mereka mendengar kabar baik, mendengar dan menerima orang-orang yang akan datang kepada mereka. Amin. Sahabat pijar, jadi ada 3D nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah daftar sebenarnya ya. Cuma kita akan informasikan ntar cara daftarnya seperti apa. Tapi memang mohon pengertiannya karena memang ada keterbatasan space untuk event kali ini. Ada 2D lagi yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua berarti daftar, berdoa. Ini para misionaris ini butuh topangan doa kita. Karena ini menjalankan sebuah misi yang kalau anak zaman now bilangnya no play-play ya Pak ya. Bukan main-main. Dan yang ketiga, ketika memang teman-teman punya berkat, nah ini saatnya juga kita menyalurkan berkat kita. Ini adalah investasi terbaik untuk memberikan dukungan berupa dana. Nanti kita akan berikan informasi juga ya Pak Hans ya. Bagaimana cara bisa membantu berupa dana juga. Nah, kita tampilkan sekarang. Silakan dicatat, silakan difoto, silakan ditransfer ya. Baiklah, sahabat pijar, ini banyak banget yang masih aku pengen obrolin sama Pak Hans, terutama terkait misi. Karena sebagai anak muda, rasanya kalau Insinyur Soekarno bilang berikan aku 10 pemuda ku guncangkan dunia ya Pak. Berarti saatnya anak muda pun mengambil peran. Tapi sebelum itu ada beberapa pesan-pesan yang harus sahabat pijar saksikan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ivan Kabul dan Pak Hans Gini di Selasa Berbagi.
Menginjil, menceritakan kabar kasih Kristus adalah misi utama kita sebagai umat Kristen. Bahkan, ini adalah amanat agung dari Kristus sendiri sebelum meninggalkan dunia ini. The Death of Evangelism. Pernyataan ini mulai trending sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa survei disebarkan oleh lembaga-lembaga survei kekristenan seperti Barna menyatakan bahwa saat ini beberapa faktor menghambat antusiasme umat Kristen dalam membagikan iman akibat apatisme yang semakin meluas terhadap masalah spiritual. Dan kerenggangan hubungan yang semakin membesar akhir-akhir dalam komunitas Kristen karena budaya saling menyerang pemahaman kekristenan satu sama lain. Melalui survei yang ada, generasi milenial Kristen juga menyatakan bahwa banyak yang siap, namun belum menemukan urgensi untuk memberitakan Injil. Banyak milenial tidak yakin tentang esensi sebenarnya dari penginjilan. Hampir separuh dari milenial, 47%, kini setuju bahwa adalah salah untuk membagikan keyakinan pribadi kepada seseorang dengan keyakinan yang berbeda, dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan berbagi keyakinan yang sama. Berangkat dari keresahan ini, kami merasakan sebuah desakan untuk meyakinkan kembali generasi ini bahwa kita harus mewariskan iman yang tangguh kepada para muda-mudi Kristen dan bahwa memberitakan kabar kasih Kristus adalah sebuah investasi waktu, energi, dan bahkan diri kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu tahun ini, Pijar TV bekerja sama dengan YGP Films, Light Plus, Sony Indonesia, dan beberapa lembaga Kristen menghadirkan sebuah film bertemakan penginjilan yang kami angkat dari kisah nyata kehidupan pendeta Samuel Hatu, salah satu misionaris pertama dari Maluku yang dengan iman yang tangguh meresponi panggilan Tuhan pada tahun 1970 untuk melayani suku-suku dan bangsa-bangsa asing. Film yang berjudul Kisah Kasihnya akan kami produksi pada bulan September 2024 dan akan rilis di momen Natal, yaitu di bulan Desember 2024. Dan akan ditayangkan di Pijar TV dan di berbagai gereja-gereja dan komunitas di seluruh Indonesia. Kami berharap film ini bisa menjadi call to action bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk menganggap penting dan melakukan pengabaran Injil kepada sesama yang belum mengenal kasih Kristus. Dan bahkan menjadikan Injil menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Kami mengundang saudara yang rindu untuk mengambil bagian dalam pembuatan film ini, untuk mendukung dalam dana ke nomor rekening yang tertera di layar. Dengan keterangan Film 2024. Saudara, sungguh, seberapapun dukungan dan donasi saudara akan sungguh memberkati produksi film ini. Nantikan terus update dari kami mengenai produksi film Kisah Kasihnya. Salam terang bagi Indonesia. Segala sesuatu yang aku lakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Sampai akhir nanti kan selalu ku ingat bahwa semuanya ini bukan tentang diriku. Semua tentang Yesus, semua adalah tentang-Mu. Sembah dan pujian dan kehidupanku adalah tentang Yesus, Yesus. Meskipun semua direnggut dariku,
namun yang tetap tinggal teguh hanyalah Kau Yesus. Semua tentang Yesus, semua adalah tentang-Mu. Sembah dan pujian dan kehidupanku adalah tentang Yesus. Semua tentang Yesus, semua adalah tentang-Mu. Pencapaian hidupku dan jerih lelahku adalah tentang Yesus. Semua tentang-Mu, oh Yesusku. Semua tentang Yesus, semua adalah tentang-Mu. Sembah dan pujian dan kehidupanku adalah tentang Yesus. Semua tentang Yesusku, semua adalah tentang-Mu. Pencapaian hidupku dan jerih lelahku adalah tentang Yesus. Pencapaian hidupku dan jerih lelahku adalah tentang Yesus. Ya, shalom saudara-saudara. Saat ini saya bersama dengan Pijar TV dan beberapa lembaga terkait sedang berencana untuk memproduksi sebuah film, dan film ini bertemakan misi dengan judul Kisah Kasihnya. Ya, film ini mengangkat kisah seorang misionaris lintas budaya pada sekitar tahun 70-an, bagaimana pengorbanan yang dia lakukan dan panggilan yang dia peroleh untuk menjadi seorang pemberita Injil kepada banyak orang. Dan film ini kami mempunyai tujuan untuk memakai film ini untuk memanggil banyak orang, terutama orang-orang muda, untuk menyerahkan diri menjadi hamba-hamba Tuhan dan pemberita-pemberita Injil. Nah, film ini sedang dalam persiapan untuk diproduksi, dan rencananya film ini bisa ditayang di gereja-gereja pada bulan Desember pranatal nanti. Nah, memang pembuatan film ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi dibandingkan dengan hasil atau impact yang didapat itu juga jauh sangat besar ya. Misalnya pada tahun sebelumnya kami telah memproduksi film dengan bertemakan pengampunan, yaitu film Suatu Hari Nanti. Dan saya sendiri menggunakan film itu di dalam pelayanan. Kadang-kadang dalam acara-acara tertentu saya tidak berkhotbah, hanya memutar film tentang pengampunan dan langsung dilanjutkan dengan altar call bagi orang-orang yang masih membenci dan belum melepaskan pengampunan. Dan banyak orang itu maju dan mengampuni orang lain. Nah, saya melihat bahwa film ini menjadi media yang sangat bagus untuk menjadi atau menyempurnakan metode-metode pelayanan. Dan karena itulah saya sendiri sudah membayangkan bahwa saya akan memakai film ini juga dan diputar dalam banyak gereja, lalu memberikan altar call bagi orang-orang, terutama anak-anak muda, siapa yang mau
menyerahkan diri menjadi hamba-hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan di ladang-ladang misi. Dan ini akan sangat mempunyai dampak yang sangat besar. Ya, bukan hanya sekali, tapi karena ini film itu bisa diputar di mana saja berkali-kali. Dan hasilnya itu pasti akan sangat besar ketimbang satu pelayanan yang dengan hanya sekedar pelayanan berkhotbah yang satu kali selesai misalnya dalam suatu acara KKR. Karena itulah kami akan segera memproduksi film ini pada bulan September yang akan datang. Kami membutuhkan banyak dukungan dana, daya, dan juga doa. Dan karena itu kami mengharapkan saudara bisa mendukung dalam doa, masukkan program ini, rencana produksi ini dalam doa saudara, dan juga kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian dalam dana, saudara bisa memberikan sumbangan dana khusus untuk produksi film ini. Di layar kaca saudara ini ada nomor rekening, saudara bisa menyalurkan dana ke sana dengan memberikan catatan khusus untuk produksi film Kisah Kasihnya. Dan marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Saya Pendeta Esther Suru, Tuhan memberkati saudara. Bukan aku, tapi Kristus. Dari kesederhanaan dan hati yang murni, tumbuh perjuangan iman bagi bangsa-bangsa. Sebuah perjalanan memenuhi amanat agung dengan penuh cinta. Untuk mengabarkan kisah kasihnya. Sahabat Pijar, Anda masih menyaksikan Selasa Berbagi dan ini adalah episode spesial dukungan dari produksi film Kisah Kasihnya untuk National Conference for the World Mission yang diselenggarakan 4-7 November di Bali. Dan masih bersama saya Om Hans Geni. Om, ini pertanyaan saya akan semakin panas Om. Jadi saya persilahkan Om, boleh mari kita minum dulu. Minum dulu ya. Biar adem gitu loh, biar adem. Oke. Saya panggil Om juga nggak apa-apa ya Om ya? Boleh. Boleh Om ya, biar makin ikrip gitu loh. Om Hans, saya tadi merenungkan apa yang udah kita bicarakan tadi. Ini saatnya Indonesia menjadi corong lah, semakin menjadi terang untuk dunia. Saya terpikir ada terbesit nih Om. Bukankah di satu sisi, ya kita tahu mungkin 2045, 2050 Indonesia akan menjadi Big Four, terkuat secara ekonomi, betul. Tapi status sekarang itu kita masih berkembang, gitu kan. Dan di satu sisi juga, kalau kita mau ngomong, frankly speaking Om, Indonesia pun masih butuh. Nah, saya penasaran bagaimana Om Hans ini melihat fenomena ini. Di saat mungkin kita nih, di kandang sendiri itu masih butuh banyak misionari yang kita gerakkan, apakah memang urgensinya pun memang kita udah harus mengutus untuk keluar Om? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan Saya minum deh Om gitu Om. ya, banyak orang memang menanyakan seperti itu. Iya. Dan ini sebenarnya masalah teologis. Nah, Ya. Tapi kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan waktu engkau menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, lalu engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, ya, dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. iya. Nah,
banyak orang berpikir bahwa ini semacam urutan. Selesaikan dulu Yerusalem. Kalau Yerusalem selesai, baru ke Yudea. Yudea selesai, baru ke Samaria. Disebut duluan soalnya ya, urutan. Iya. Sampai ke ujung bumi. Pernah nggak membayangkan bahwa kalau saja misionari yang dulu itu datang ke Indonesia, lalu berpikir hal yang sama, dia pasti tidak akan datang. Karena pada waktu itu belum semua. Iya. Dalam pengalaman saya pribadi juga begitu. Tahun 94 saya di Jawa Tengah. Lalu kemudian datang panggilan untuk pindah ke Sulawesi Utara. Waktu itu orang tua saya belum percaya Tuhan. Oh wait, berarti Om Hans background keluarganya yang orang tua belum percaya Tuhan sebelumnya? Belum. Wah, ini sesuatu sih. Nah, jadi waktu itu saya berpikir lah, ini tidak salahkah ini? Berarti ke Sulawesi Utara kan lebih jauh. Iya. Secara logis memang berpikir begitu. Iya. Tapi akhirnya karena menyadari panggilan Tuhan, tuntunan Tuhan, ya sudah berangkat. Dan ternyata dalam prosesnya saya masih keliling juga, bukan cuma di Sulawesi Utara, pergi ke berbagai tempat. Dalam berbagai kesempatan selalu saya ambil kesempatan telepon ayah saya, cuma say hello gitu aja. Ya. Tapi ternyata setelah sekian lama, satu hari ibu saya telepon dan berkata, Mama mau dibaptis. Kaget saya. Lalu saya tanya, lah Papa bagaimana? Belum mau katanya. Tapi itu masih sekitar beberapa minggu kemudian. Kurang seminggu, Mama saya telepon lagi, dia berkata, Papa juga mau dibaptis. Wow. Nah ini kan luar biasa gitu loh. Jadi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Wow. Ya. Jadi sebenarnya ayat tersebut pengertiannya adalah sementara kita melayani di Yerusalem, bersamaan dengan itu kita juga bisa melayani ke Yudea dan bisa juga melayani di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Cara Tuhan memulihkan itu misteri ya? Iya. Padahal yang Om layani khusus berarti yang di daerah Jawa Tengah, di Sulawesi itu. Ternyata pemulihan terhadap keluarga pun terjadi di saat yang bersamaan. Iya. Ini aku merinding sekali nih. Iya. Dan dalam kehidupan nyata kita kan begitu, nggak mungkin toh kenyataannya lalu kita tungguin seisi keluarga dulu, lalu kita nggak bersaksi sama orang, kan nggak mungkin. Ini kita berinteraksi dengan banyak orang kan. Iya sih. Ya dalam berbagai kesempatan ya ada ya kita bersaksi. Oke, iya Om. Apakah di awal, saya jadi penasaran, apakah di awal Om memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ada penolakan nggak dari pihak keluarga waktu itu Om? Awal-awal? Tidak terlalu sih. Ya ada, artinya cuma berkata, ya sambil bekerja kan bisa melayani. Oh, nggak usah full time gitu. Iya. Hanya itu aja. Dan di momen apa? Sempet nanya nggak Om ke orang tua waktu itu? Apa yang membuat pada akhirnya Papa dan Mama waktu itu bersedia untuk dibaptis? Oh, mereka ya. Saya kira itu proses panjang. Karena tahun 84 ya, mereka pernah ke Jakarta waktu saya sakit keras. Mereka datang ke Jakarta, lalu sementara dia di rumah sakit, datang beberapa penginjil, melayani dan sebagainya. Jadi itu proses saya kira ya. Sampai akhirnya dia dilayani juga di tempat di kampung halaman. Ya. Jadi saya kira itu proses di mana mereka akhirnya mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Kairosnya Tuhan lagi. Ya, waktu Tuhan. Waktunya Tuhan ya. Waktu Siap. Tuhan. Dan kalau misalnya kita lihat nih Pak, saya ngelihat di kehidupan Bapak di umur 27, memutuskan untuk jadi full time hamba Tuhan, bermisi. Kadang-kadang mungkin anak zaman now juga berpikir, aduh kayaknya saya kurang kudus nih Pak untuk jadi seorang misionari. Mungkin kita mikirnya kayak gitu. Aduh saya hidup aja masih jatuh bangun misalkan dengan berbagai pergumulan kita. Apakah kita memang yang sepantas itu untuk mengemban pelayanan misi Pak sebenarnya? Meskipun memang ada ayat, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda ya, jadilah teladan. Tapi kan kita sebagai anak muda mungkin sempat merasa, ya gue pun belum beres sama diri gue sendiri gitu loh Pak. Gimana Om Hans memandang ini Om? Kita ini kan dibenarkan oleh karena Kristus ya, dibenarkan oleh Kristus.
Lalu dalam perjalanannya kita mengalami yang namanya progressive sanctification, pengudusan yang terus-menerus. Ya, semua orang percaya saya kira begitu. Ya. Jadi artinya tidak ada seorang pun yang sempurna, nggak ada. Ya. Walaupun dia hamba Tuhan yang hebat sekalipun nggak ada. Ya. Dia akan sempurna nanti waktu dia bertemu dengan Kristus face to face, dia menjadi sempurna. Ya. Jadi yang penting dalam proses seperti itu sekali lagi adalah panggilan. Ya. Satu, panggilan bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Ya. Sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, ya sudah dia ikut. Ya. Kedua, panggilan sebagai saksi Kristus. Nah, setiap orang dipanggil jadi saksi Kristus. Ya. Kan tidak dikatakan bahwa kamu harus sempurna dulu baru kamu menjadi saksi, kan tidak. Ya. Saksi itu adalah orang yang mengalami, dia berjumpa dengan Kristus, lalu kemudian dia cerita sama orang lain, saya bertemu dengan Kristus. Seperti halnya perempuan Samaria. Wow, Dia berjumpa dengan Yesus, lalu kemudian dia langsung saat itu juga loh. Saat itu juga dia pergi ketemu orang-orang berkata, lihat, aku ketemu dengan orang yang tahu tentang hidupku, tetapi dia menerima aku, katanya. Ya. Nah, sederhana kan? Jadi semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Iya. Kalau setiap kita pasti tetap yang penting mau terus diperbaharui, dan kiranya memang Tuhan yang akhirnya menyempurnakan misinya untuk mulia nama Tuhan gitu ya. Dan mungkin benar juga ya Pak, di satu sisi sebenarnya pelayanan misi butuh banget nih untuk digerakin juga sama anak-anak muda, karena mungkin anak-anak muda yang lebih tahu konteks zaman now seperti apa, pendekatannya seperti apa sekarang, dan mungkin salah satu poinnya adalah kreativitas. Lagi-lagi ya Pak ya, karena anak-anak muda yang mungkin lebih ngerti Instagram, mungkin kita kalau misalkan papi mami saya di rumah, Van ini gimana sih gitu. Kadang-kadang kita sebagai anak jadi yang harus ngejelasin juga, karena mungkin kita pakai duluan gitu loh. Nah, saya mau mengutip Pak, yang Om Hans sempat ngomong, kalau Indonesia itu sudah dilayani lah ya, atau diinjili kurang lebih 490 tahun. Berarti ini satu dasawarsa lagi nih 500 tahun, 5 abad ya? Iya, 5 abad. Ini sebuah 10 tahun lagi. Momentum sekali sebenarnya ya. Iya. Nah, tapi dengan kondisi 490 tahun, sampailah kita ke titik ini sekarang. Nah, sekarang kita udah benar-benar mengadopsi sebuah teknologi dengan gampangnya viral di mana-mana, dengan kreativitas yang gampang masuk ke orang-orang gitu kan, nggak mengenal waktu, nggak mengenal ruang, lintas waktu, lintas ruang. Nah, kira-kira kalau dari Pak Hans sendiri, apakah Pak Hans bisa memprediksi, wah 490 tahun ini nih, yang udah kita jalani sekarang, kalau kita bisa benar-benar memanfaatkan media, hati kita, kreativitas kita, tenaga kita, anak-anak muda ini mau gandengan tangan sama-sama untuk melayani Tuhan, melayani misi. Ini sebenarnya ekuivalen sama dengan berapa tahun aja loh gitu loh. Nggak nyampe 490 tahun Pak. Bagaimana Pak Hans melihat ini Pak? Ya, saya kira dengan adanya teknologi, saya percaya bahwa bisa terjadi percepatan bagi pekerjaan misi. Dan belum lagi tadi saya katakan bahwa paradigma misi berubah from everywhere to everywhere. From everywhere to everywhere. Dan berbagai pendekatan bisa dilakukan. Ya. Dan tentunya media punya peran yang signifikan dalam proses ini. Ya. Karena dunia kan ada di depan kita. Ya, toh? Jadi koneksinya bisa langsung sekarang. Jadi tentu percepatan akan terjadi. Karena itu juga Alusia yang berperan sebagai katalisator, kami punya goal bahwa selama 1 dekade ke depan kita bersama dengan semua gereja di Indonesia, kita mau mengutus dan mendukung 30.000 utusan Injil ke bangsa-bangsa. Dari Indonesia? Dari Indonesia. 30.000 dalam satu dasawarsa 10 tahun. Sekarang di angka berapa? Sekarang di angka 600-800. Oke, berarti sebagai guru matematika aku langsung berhitung nih ya. 29.000, berapa? 600 ya? 29.400 lagi. 29.400. Dalam 10 tahun. Ini sebuah tantangan sih. Tantangan. Dalam 10 tahun kita mau mengirim 29.000. Ya. Dan sebenarnya angka 30.000 itu tidak terlalu besar. Serius Om? Serius. Artinya begini. Makanya kadang tadi pertanyaan yang pertama bertanya, kenapa kok seakan-akan prioritas keluar? Sebenarnya bukan prioritas, karena 30.000 dibanding dengan 30 juta. Wah. Iya toh? Itu iya kan sih.
tidak sampai 1%, tidak sampai. Iya, 1/10.000. 0,1%. Iya. Kan kecil sekali. Kecil sekali. Iya sih Om, kalau dibanding begitu ya. Kecil sekali. Iya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah mendukung mendorong supaya gereja serius dengan panggilan ini. Karena selama ini tampaknya cuma sambil lalu, kurang. Iya. Karena memang tarikan ke dalam negeri begitu kuat, ya. Karena itu ada di depan mata kita. Iya. Ya. Padahal sekarang dunia juga berubah. Orang bangsa-bangsa lain juga ada di depan kita juga sekarang. Iya sih. Iya toh. Iya, secara memang mau benar-benar di depan mata atau memang ya lewat internet itu gitu ya. Iya. Misalnya ada pengungsi ada di sini, ada tenaga kerja asing ada di sini. Semua sekarang bangsa-bangsa ada juga di depan mata kita. Jadi sebenarnya kalau gereja atau badan misi atau sebuah yayasan, katakanlah misalnya seperti Pesat di mana kami melayani. Kami tahun 2019 mendirikan Pesat Mission Board. Karena kami bersama-sama dengan Alusia, lalu kami memang punya komitmen bahwa kami juga ingin berbagi mengutus sedikitnya 100 orang utusan Injil dalam satu dekade. Iya. Jadi kalau berbagai lembaga yang lain juga melakukan hal yang sama, ya, mereka komitmen mengutus 100. Kalau ada 100 lembaga aja atau 100 gereja sudah 10.000. Iya. Belum lagi gereja dengan sinode yang besar. Iya. Dia tentu lebih dari 100 kapasitasnya. Iya. Dia bisa mengutus 1.000. Bahkan saya dengar ada satu gereja mainstream yang berkata, aku mau utus 1.000. Wah, artinya possible loh. Kalau itu dikerjakan, bisa. Tinggal mau nggak nih jawab panggilannya itu dia. gitu ya. Itu apa dia. kita menghindar dulu nih gitu ya. Itu Wow, dia. ini sebuah perbincangan yang memang membukakan hati juga sih. Ya. Saya ada sih Om sebenarnya. Ya saya lagi mendoakan lah kira-kira dalam bentuk apa yang memang kita bisa bergerak ya. Tapi paling enggak memang saya percaya kalau setiap kita ini dipanggil untuk menceritakan kasih Tuhan. Ya. Dan itu definisi juga dari seorang misionaris ya Om ya. Ya. Seperti yang tadi Om sempat ngomong. Om, ini thank you banget untuk waktunya untuk sharingnya. Jadi saya doakan sahabat Pijar dan segenap tim Pijar doakan semoga National Conference for the World Mission ini bisa menjadi sebuah mungkin awal lagi untuk sebuah kebangkitan ya. Amin. Sebuah revival. Ada misionaris-misionaris yang bangkit dari sini yang sifatnya eksponensial. Semakin banyak dalam 10 tahun kita mau ngumpulin 30.000 misionaris yang siap berbagi berkat. Dan kiranya dari pergerakan ini bisa menjadi sebuah alusianya Tuhan. Amin. Keindahan Tuhan yang memang Amin. akhirnya ditunjukkan di muka bumi ini. Dan kiranya semua kebutuhan-kebutuhannya, orang-orang yang diberkati, angkanya semakin pesat. Asik. Itu ngeringkas banget Om ya. Iya, Alusia, Pesat sama National Conference for the World Mission. Amin. Yang terbaik Om, Iya. Pijar TV selalu siap untuk mensupport dan pasti sahabat Pijar yang lagi menonton sekarang. Lagi-lagi mungkin kita mau ingatkan kita punya 3 Om ya. Betul. Yang pertama, daftar. Nanti untuk link daftarnya mungkin bisa diinformasikan ya Om ya. Iya, betul. Tapi memang kondisinya spesial terbatas. Jadi memang kalau D yang pertama mungkin belum berkesempatan di tahun ini atau di event ini, bisa D yang kedua yaitu dukungan doa. Wajib lagi-lagi kita harus topang dalam doa para hamba-hamba Tuhan yang mau menjalankan sebuah misi. Betul. Dan yang ketiga pasti nggak lepas dari dukungan donasi dari sahabat Pijar semua. Ini sangat menentukan, bukan mengenai seberapa besarnya tapi seberapa besar kita punya hati mau berbagi, mau jadi berkat buat orang lain. Om Hans, kira-kira adakah sebagai closing statement yang mau disampaikan kepada sahabat Pijar semuanya Om? Jadi conference ini kan temanya adalah from the end of the earth to the rest of the world. Jadi ujung buminya kita ini seringkali kan disebut ujung bumi ya. Dari ujung bumi kita akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena sebagaimana janji Tuhan ya, kamu diberkati dan Tuhan mau supaya olehmu semua kaum akan menerima berkat. Amin. Ya. Jadi kiranya biarlah kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
supaya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Tepuk tangan untuk nama Tuhan. Om Hans, thank you banyak. Ini saya secara personal juga mewakili teman-teman Pijar TV, merasa sangat diberkati dengan sharingnya. Kita doain Om jadi berkat dimanapun Om berada, sehat-sehat. Moga-moga kita dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Saya mohon berguru banget, siap jadi misionaris ya Tuhan. Amin, amin. Thank you juga. Thank you Om. Oke, buat sahabat Pijar semuanya jangan lupa 3D ya. Dan pastinya jangan lupa terus untuk support juga Pijar TV. Dan kita akan ketemu lagi di Selasa Berbagi episode berikutnya sambil membahas topik-topik yang pastinya nggak kalah asik untuk kita bahas sama-sama. Saya Ivan Kabul beserta Om Hans Geni, kita pamit. Salam terang bagi Indonesia. God bless you.